Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak akan mengisi perkuliahan, tapi memenuhi janji untuk membuat video cara penggunaan Mendeley supaya nanti makalah yang saya tugaskan sudah rapi menggunakan reference manager. Oke, tidak perlu presentasi ya. Pertama yang harus dikerjakan adalah kita masuk ke websitenya Mendeley. Kalau di Google itu tinggal ketik Mendeley. Nah, ini nanti. Oh, ini tadi ada historinya ya dari laptop saya. Kita coba yang tidak ada historinya. Mendeley. Nah, ini. Kalau ini diklik, maka terbukanya yang ini. Oke, kemudian kalau ada yang laptopnya pakai versi lama, Anda bisa menggunakan kata kunci Mendeley old version. Ini ya. Mendeley old version. Nah, ini nanti diambil saja mana yang cocok. Kalau diklik begini, nanti ada spesifikasinya yang bisa di-download. Kalau Mendeley yang terbaru itu tidak bisa untuk dipakai di komputer-komputer Windows lama. Ini ya, ada kategorinya. Windows XP dan di atasnya. Kalau tidak cocok, bisa cari lagi. Ini kan banyak versinya. Ini Windows XP dan di atasnya. Kemudian di-download ya. Nanti di-download. Hati-hati di sini banyak sekali tombol-tombol download yang harus Anda ambil itu yang ini. Download Mendeley Desktop Free. Oke, kalau yang komputernya Windows 7 ke atas bisa langsung download ini. Berapa ya Windows terakhir itu? Saya kurang paham ya. Pokoknya yang Windowsnya terbaru bisa langsung download. Kalau habis di-download, ini kalau download nanti kan dia bentuknya WinRAR. Ini ya pilih. Bisa juga untuk yang Linux, bisa juga untuk yang punya Apple ya, Macintosh. Oke, tunggu sebentar saya cas dulu. Pastikan koneksinya bagus ya kalau mau download Mendeley. Karena kalau dia nggak bagus akan banyak terjeda. Ini untuk Windows 7, 8.1 dan 10. Nah, ini sudah siap. Diklik aja nanti di download. Ikuti prosesnya. Kemudian setelah itu kita harus membuat akun dulu. Create account. Create account. Saya coba punya saya oh sorry, emailnya salah. Diisi saja.
Ini kalau sudah fire berarti sudah bagus ya. Ikuti saran di sini, yaitu buatlah password yang unik minimal 8 huruf, setidaknya 1 nomor, kemudian campuran dari huruf kecil dan huruf besar, dan 1 simbol untuk bisa sampai ke strong. Tapi ini fair sudah bisa. Kemudian register. Nah, kalau register, sekarang suruh cek di email. Ini ya, Elsevier ini. Elsevier ini dari Mendeley. Kemudian kita klik confirm. Nah, kemudian kita continue to Mendeley. Oke, di sini ya. Ini Anda bisa pilih mahasiswa, mahasiswa sarjana, mahasiswa doktoral, mahasiswa magister, mahasiswa profesor, bisa PhD. Kemudian kalau saya pilih yang ini ya, kalau Anda pilih yang ini. Kemudian cari yang nursing and health profession. Kemudian continue. Ini bisa di skip ya, bisa di skip. Ini info-info saja. Kita bisa langsung masuk ke profile. Anda bisa lengkapi, bisa tinggalkan. Ini ya, add your title dan lain-lain. Ini fungsinya apa? Fungsinya kayak sosial media, kayak Facebook, tapi khusus untuk peneliti. Nanti Anda bisa ketemu peneliti-peneliti lain di websitenya Mendeley ini. Bisa saling berkomunikasi. Saya log out dulu. Saya sign in pakai Mendeley saya yang lama. Tadi caranya ya. Ini contoh yang sudah lengkap. Ini ya, contoh punya saya sudah saya isi ya. Tapi belum lengkap juga. Ini research interest. Kenapa kita tulis ini? Karena nanti kita akan dapat pemberitahuan di email kita kalau ada artikel-artikel terbaru. Ini belum saya isi, tapi beberapa publikasi saya otomatis terdeteksi oleh Mendeley di sini. Jadi sudah otomatis masuk. Ini, oke. Terus setelah Anda tadi download, kemudian install, masuk ke aplikasi ya. Masukkan email tadi yang sudah didaftar di website yang ini ke sini. Jangan lupa klik stay sign in ya, biar kalau nanti laptopnya dimatikan dia nggak keluar-keluar lagi. Oke, ini yang sudah terisi. Saya lihatkan dulu nanti yang belum terisi. Ini adalah folder-folder yang ada di Mendeley saya. Jadi kalau kita punya buku, punya PDF artikel, kita bikinkan ini foldernya di sini. Create folder. Misal di sini keperawatan keluarga. Jadi semua hal yang sedang Anda pelajari di keperawatan keluarga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ikuti saja dulu, memang belum begitu banyak ya. Misal ini, ada buku. Kita tarik saja di sini, drag and drop. Dia bisa mendeteksi, tunggu mungkin loading. Dia lagi ekstrak.
Itu tadi kalau buku ya, kita coba lagi yang jurnal. Jurnal saya di mana ya? Bukan. Ini saja enggak apa-apa. Jurnal lain. Yang penting artikel jurnal. Namanya pelaporan presiden. Ini. Baik, ini ya, contoh jurnal. Oke. Ini loadingnya agak lama. Kita lihat saja yang sudah ya, hasil yang sudah. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah saya masukkan di Mendeley, sementara menunggu yang lama. Ini nanti dia akan terbaca sendiri ya. Ini buku. Lihat di sini dia buku. Judulnya Anemia Gizi dan Pencegahan. Ini autor, penulis, ini tahun, ini halaman. Kemudian yang perlu diisi dalam buku adalah kota, publisher. Kota dan publisher itu wajib ada. Kita bisa lihat-lihat di sini ya. Nih. Bisa copy paste. Keunggulannya Mendeley itu seandainya kita dapat artikel jurnal yang tidak dapat di copy paste, kalau sudah masuk Mendeley dia akan jadi bisa di copy paste. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah buku conference, jadi kita pilih conference. Kita cari lagi, cara penggunaannya belum ya, pengertian. Nih. Nah, ini adalah jurnal. Ini di sini jadi kita pilih jurnal artikel. Di sini judul, autor, nanti dia akan terbalik sendiri. Kalau nulis referensi kan, ini nama jurnal harusnya diisi nih. Nama jurnal. Ini nama jurnalnya belum ada. Tahun, volume, issue ini harus ada ya. Saya carikan contoh yang bagus. Ini contoh yang tidak bagus, yang tidak lengkap. Nah, ini adalah contoh yang bagus. Jurnal, judul, ada penulis, Anisatun Aziza. Kalau masuk Mendeley akan dirubah otomatis. Aziza Anisatun. Andriana Meriana. Padahal aslinya namanya Meriana Andriani. Dia dibalik ya. Kemudian nama jurnal, tahun, volume, issue. Volume itu keluaran per tahun. Kalau issue adalah keluaran tiap tahun. Jurnal itu biasanya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, ini yang pertama kali. Abstrak boleh dimasukkan, boleh tidak. URL boleh masuk, boleh tidak. Doi boleh, ISSN boleh. Kalau Mendeley sekarang itu kita nggak usah repot nulis begini lagi, dia akan mengisi semua otomatis, gitu. Dia akan otomatis terisi. Kita lihat yang tadi keperawatan keluarga, apakah sudah selesai? Ini sudah terisi. Ini buku tapi dia tidak bisa mendeteksi ya, karena coba saya ulang lagi, karena filenya mungkin, jadi tidak, filenya ini ada proteksinya, jadi dia tidak bisa terbaca dengan baik.
Kita lihat yang ini. Dampak anemia. Nah, sudah terbaca kan? Autornya Risnawati. Ini memang tidak ada nama jurnalnya. Nah, gimana Bu kalau tidak ada nama jurnalnya? Padahal ini artikelnya bagus, gampang carinya ya. Kita copy saja ini, nama autor, sampai ke judul, terus di copy paste ke Google. Nanti kita akan menemukan website yang pertama kali merilis artikel ini. Kita coba ya. Nah, ternyata di sini ya dirilis oleh Jurnal Stikes Muhammadiyah Kudus. Jurnal Stikes Muhammadiyah Kudus. Ini dia. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. Kita copy saja. Kemudian masukkan di sini. Nah, begitu caranya ya. Oke. Kemudian ini kan sudah ya, cara masukkan artikel sudah. Ini buku ya. Nah, ini contoh autornya bukan. Saya mau kasih contoh yang oleh WHO, organisasi WHO. Kementerian, nah kita contoh ini, Infodatin, Informasi Pusat Kesehatan Kementerian. Ini kan pengarangnya bukan orang, jadi pengarangnya, penulisnya itu kementerian, jadi tidak boleh dibalik. Bagaimana caranya Bu? Pilih yang ini, klik ini, jadi nanti dia tidak akan terbalik. Kalau pilih ini nanti dia terbalik. Nanti dia jadi terbalik. Oke, sekarang Bu, saya punya buku tapi nggak punya e-booknya. Bagaimana cara masukkan di Mendeley? Berarti kita masukkan secara manual. Ini, add entry manual. Di sini. Dipilih dulu buku. Ini ada banyak ya. Majalah, jurnal. Ini hearing, ini kayak pertemuan. Film bisa ya, film dokumenter gitu. Kalau anak-anak sastra itu mereka referensinya bisa dari film. Kemudian artikel ensiklopedia, conference proceeding, dan lain-lain ya, dicari yang cocok. Ini kita ada buku. Buku masukkan judul, pengarang, tahun, halaman, kemudian kota penerbit, dan publisher. Publisher itu penerbitnya. Misalnya kalau di Stikes di LPPM itu saya mengelola Karya Kesehatan Press ya, penerbit buku khusus untuk Stikes, institusi di Stikes Karya Kesehatan. Nah, itu contohnya. Sekarang makanya gimana, Bu? Kita buka Word, ya, terus di Reference Manager, harusnya tadi Anda install dulu di sini ya. Kalau saya kan sudah terinstall nih. Kalau belum diinstal, di sini tulisannya Install MS Word Plugin. Jadi, karena saya sudah install, di sini tulisannya uninstall. Jangan di-uninstallnya, nanti saya repot. Oke, sekarang ini adalah contoh penggunaan. Kita ketik dulu ya. Saya kasih besar. Keperawatan keluarga adalah pemberian. Contoh ya. Atau keluarga saja. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang saling berinteraksi untuk pemenuhan kebutuhan biologi, psikologi, ekonomi, dan
Ini aja coba. Kemudian kita mau masukkan referensi. Allender. Judith Allender. Nah, ini klik saja ini. Atau tahun yang terbaru. Oh, saya punya buku yang terbaru nih. Judith Allender 2014. Ambil. Nah, di sini akan muncul angka 1 ya. Tadinya kan saya nggak ngetik angka 1. Ini muncul angka 1. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau tambahkan. Oh, tambah. Ada Friedman. Friedman itu bukunya keperawatan keluarga, mana ya? Marilyn and Friedman ini ya, buku ajar keperawatan keluarga. Kita klik dan isinya jadi 2. Oke, kasih titik dulu. Kemudian tambah lagi kalimat. Keluarga terdiri dari, secara definisi terdiri dari keluarga tradisional dan non-tradisi. Oke. Sebelum titik kita kasih referensi dulu. Tadi ya. Keperawatan keluarga, misal ini. Oke, 1. Kalau misalnya kita ada kalimat peran keluarga. Misalnya ini ya. Kemudian kita masukkan keluarga. Nah, ini kan ada angka 4 dan 3. Di dalam angka 4 ini, di dalam referensi nomor 4 ini ada pengertian tentang definisi keluarga secara tradisional. Kita mau taruh di sini juga. Kita copy saja, kita paste di sini, kemudian di blok 3 dan 4-nya di blok ya, terus di merge. Merge itu disatukan. Nah, dia jadi 3,4. Tadinya kan cuma 3 dan 4. Oke, itu adalah contoh menulis referensi. Referensi adalah sumber yang ada kita tuliskan di belakang kalimat. Daftar pustaka. Kemudian kita akan menuliskannya di daftar pustaka. Kita tinggal di sini insert bibliografi. Nah, ini gampang ya. Masih ingat ya dulu waktu kalau yang reguler B mau buat tugas akhir nih. Biasa kita pusing ya. Saya dulu kan belum ada nih kayak gini ya, reference manager kita harus ditulis di coret-coret kertas coretan dulu, baru nanti dikoreksi satu-satu. Kalau ini enggak, kan tinggal 1 kali pencet dia sudah keluar semua. Nih. Oh, saya salah taruh di sini. Nah, sudah keluar semua. Enggak pusing lagi ya. Kemudian ini adalah cara menggunakan Vancouver dengan superscript di atas. Ada Vancouver yang menggunakan superscript di bawah. Tidak pakai superscript maksud saya. Ini Vancouver biasa. Oke. Nah, ini jadi seperti ini ya. Dalam kurung angka 4. Ini adalah model Vancouver. Di sininya cara menulisnya itu beda. Kalau Vancouver tahunnya di belakangnya, kita tandai dulu. Tahunnya di belakang. Kemudian kita coba yang model APA. Nah, APA ini yang bukan nomor. Di sini ditulis nama penulisnya, kemudian tahun. Ini kan menyulitkan ya. Kadang bikin kita
Susah ini bikin skripsi nih, susah nulisnya referensi nih. Apalagi Budia nih, kalau jadi bimbingannya Budia, satu kalimat harus ada referensinya minimal satu. Tidak boleh satu paragraf, satu referensi, tidak boleh. Oke, ini contoh ya, satu referensi isinya 2. Kemudian bisa dilihat kalau di APA tahunnya itu di tengah, setelah nama penulis. Kalau tadi Vancouver kan di belakang. Oke, kemudian kita coba pakai Harvard. Harvard itu sama dengan kayak apa namanya? APA, mau mirip APA. Perbedaannya cara menulisnya di sini. Kalau Harvard rata di pinggir. Kalau ini APA, dia ada menjorok di belakang. Tapi penulisannya sama. Nih ya, urutannya sama. Yaitu adalah gaya selingkung namanya ya. Gaya selingkung penulisan karya ilmiah, bukan gaya selingkuh. Tolong digarisbawahi. Selingkung, SELINGKUNG. Di antaranya dengan menggunakan referensi-referensi APA. APA itu kepanjangan dari American Psychological Association. Ini ada yang Chicago Manual, kita jarang pakai ya. Enfermeria Clinica ini dari Spanyol, khusus untuk jurnal Enfermeria. Kemudian Harvard ini yang umum dipakai. Vancouver itu yang biasa dipakai oleh kalangan kesehatan kayak kita. Oke, itu ya cara penggunaan Mendeley. Kemudian ada cara untuk mengedit. Kayak tadi kan mana tadi? Citation style ini aslinya tuh cuma Vancouver 1. Ini adalah hasil editan saya semua ini. Ya. Oke, kita lihat citation style. Kita klik more style, ulang ya pelan-pelan. View, citation style, kemudian klik more style. Nah, kalau mau edit, ini yang hijau ini taruhkan di Vancouver, klik kanan, kemudian edit style. Nah, kita nanti akan dibawa ke browser. Kita pilih akun, sign in. Nah, kita akan dibawa ke visual editor. Tunggu, agak lama memang loadingnya. Oke, sekarang kita kasih dulu nama. Trial. Vancouver Trial. Lalu kita oke. Terus, ini, nah kita mau edit nih. Klik dulu, tadi kan nggak ada editnya tuh. Kita klik dulu sampai dia berwarna biru, kemudian tarik kursor ke bawah. Kita maunya bagaimana? Saya nggak mau ada kurungnya, buang kurungnya. Kemudian saya tidak mau delimiternya koma, titik. Itu diantara kalau tadi contoh 3 dan 4 ya. Contoh 3 dan 4 itu maunya titik, bukan koma. Boleh. Jadi ini diganti titik. Kemudian saya mau buat ini superscript. Superscript itu ke atas. Nah, dia akan ke atas. Setelah itu kita save ya. Di sini save as. Save as. Vancouver Trial 2, save. Sudah. Kemudian kita open link. Ini kita sudah klik yang biru, kemudian open link. Open link. Kita lihat hasil karya kita mana tadi. Oh, ternyata tersimpan dengan nama Vancouver Dyah Indriah Stuti. NSM Cup. Kita pakai. Dan done. Kita dismiss ya. Ternyata di sini dia namanya ya. Tadi, sorry. Ini. Yang di bawah sini yang akan jadi nama. Akan jadi nama. Di sini bisa diganti. Oke, sekarang kita coba Vancouver Dyah Indriah Stuti panjang namanya tadi. Mana? Delimiternya tadi titik ya. Pemisahnya. Nah, di sini lihat. Dia tidak koma lagi tapi titik.
Superscriptnya tidak berubah karena tadi saya ada sentuh untuk kembali lagi. Kita bikin superscript. Oke. Setelah itu kita save style. Save style. Save style dan di refresh. Ini ternyata tidak berubah. Jadi memang dari awal harus di setting untuk superscriptnya. Ini tadi waktu penyimpanan pertama tidak tersimpan superscriptnya. Oke, kita pilih saja yang coba. Ada dua di sini. Sama saja ya. Oh, sorry. Ternyata superscriptnya ada di sini. Harusnya superscriptnya yang ini. Nah, oke, kita coba lagi ya. Save. Tidak teliti. Oke. Sekarang ada 1, 2. Nah, ini sudah naik ya. Tadi sudah saya perbaiki superscriptnya. Oke. Begitu ya cara penggunaan Mendeley. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Ada cara lain, cuma saya agak-agak lupa. Dia pakai bit text di sini. Nanti kalau saya sudah ingat, saya share lagi ya. Oke, saya akhiri sharing tips kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.